Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, bahkan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang selalu diberikan kepada kita selaku hambanya. Di antaranya adalah nikmat sehat dan yang paling besarnya adalah nikmat iman. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita yaitu uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala kita akan lanjut pembahasan kita pada serial menelaah tafsir surah yang ada di juz 30, diawali dari surah-surah pendek maksudnya yang ada di akhirnya. Alhamdulillah kita telah sampai pada surah Quraisy. Ya, disebut surah Quraisy, bukan Al-Quraisy tanpa alif lam. Baik, ya, surah Quraisy ini merupakan surah yang urutan letaknya itu di dalam Al-Quran 106. Ya. Maka surah Quraisy ini adalah surah yang ke-106 di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan dia tergolong surah Makkiyah, berjumlah 4 ayat yang menceritakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kaum Quraisy. Nah, dan surah ini turun, ya, turunnya surah ini setelah surah At-Tin. Nah, ya, turunnya surah Quraisy ini setelah surah At-Tin. Namun posisinya tidak setelah surah At-Tin, melainkan setelah surah Al-Fil. Karena ada keterkaitan antara surah Quraisy tentunya dengan surah Al-Fil, surah sebelumnya. Baik, surah Quraisy ini ya dinamakan Quraisy karena surah ini tentunya sebagai pengingat, reminder pada siapa? Kepada kabilah yang dilekatkan nama Quraisy, yaitu kabilah Quraisy atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana hal ini dijelaskan di awal surah ini, di ayat yang pertama tepatnya. Dan ayat yang pertama ternyata berkaitan dengan ayat yang ketiga. Kalau ayat yang kedua masih terusan dari ayat yang pertama. Karena dari sisi i'rab lah ini nanti ditelaah. Dari ayat yang pertama ini berkaitannya dengan ayat yang ketiga. Ya. Li'ila fi Quraisyin. Nah, diawali langsung oleh huruf jar yang bermakna ta'lil karena kebiasaan ilaf, ya, kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa itu? Yaitu ilafihim, di mana kebiasaan mereka itu adalah rihlah, ya, melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas, yaitu fisyita ilal Yaman, fis saif ya ila Syam. Perginya ke Yaman pada musim dingin, sedangkan pada musim panas perginya ke Syam. Inilah kebiasaan mereka. Mereka melakukan perjalanan di setiap tahunnya. Maka di sini Allah perintahkan
hendaklah mereka itu menyembah, maksudnya beribadah kepada Allah, pemilik rumah yang disucikan ini, itu Ka'bah, Baitullah, ya, mengikhlaskan ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup surah ini dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang keempat lebih tepatnya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberi makan kepada mereka. Jadi faliya'budu, perintah di awal tadi untuk beribadah kepada Allah, ini merupakan bentuk syukur yang harus diluapkan oleh para hamba Allah, para manusia, atas segala apa yang telah Allah berikan, di antaranya apa? Allah telah memberikan mereka makan. Ya, maka di sini di ayat yang keempat Allah katakan yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Nah, ini dua hal yang paling fundamental ketika ingin menerapkan kehidupan yang madadi, masyarakat yang tentram, aman, lagi sentosa, ialah ketika dua permasalahan ini dituntaskan, yaitu kelaparan dan juga rasa takut pun dibendung, sehingga muncullah yang namanya rasa aman. Jadi, ya, surah ini ya tergolong sebagai surah Makiyah yang berisi tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kaum Quraisy Mekah, ya. Allah menyatukan sikap mereka, ya. Bukan hanya sikap yang Allah satukan atas mereka, melainkan keharmonisasian di antara mereka pun juga, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yamun lahum, berikan anugerah kepada mereka di mana dalam setahun mereka mampu untuk berpindah-pindah tempat, ya, dalam tujuan apa? Tijarah, yaitu berniaga. Yang dimana tujuan berniaga ini untuk menunjang rasa lapar mereka, ya, menunjang rasa takut mereka agar mereka apa? Bisa mendapatkan rasa aman, ya. Dan rasa aman inilah telah Allah berikan ketika mereka menempati tanah haram. Allah Subhanahu wa taala memberikan, mengkaruniai mereka rasa aman, ya, dan juga ketenangan serta ketentraman, ya, tanpa ada pertikaian dari salah seorang pun. Maka ini adalah nikmat. Kemudian Allah perintahkan untuk mensyukuri nikmat tersebut, faliya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka itu menyembah, beribadah, mengikhlaskan seluruh ibadah dan juga mentauhidkan Rabb, pemilik Ka'bah, yaitu Allah Jalla Jalaluh, yang telah memberikan makanan kepada mereka. Ya. Terkait keutamaan surah ini, ya, banyak sekali, ya. Di antaranya riwayat hadis yang gharib, ya, bisa dilihat riwayatnya dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, karena tafsir Ibnu Katsir itu adalah tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu merupakan tafsir yang berdasarkan penukilan-penukilan riwayat sahabat. Maka banyak sekali, ya, nama sahabat Ibnu Abbas di sana sering dikutip. Nah, ada sebuah riwayat hadis di mana Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam kitab Khilafiyat dari Ummu Hani binti Abu Thalib, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, faddalallahu Quraisyan bi sab'i khilalin anni minhum wa anna an-nubuwata fihim wal hijabatu was saqayah fihim wa anna Allah nasarahum 'al fil
وأنهم عبدوا الله عز وجل 10 سنين لا يعبده غيرهم وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف, di mana Allah Subhanahu wa taala faddalallahu, Allah telah memuliakan Quraisyan, itu kaum Quraisy, bi sab'i khilalin, ya, dengan 7 hal, dengan 7 perkara, di antaranya anni minhum, di mananya kenabian ada pada mereka, ya, kenabian ada pada mereka, yaitu adanya sosok Nabi Muhammad SAW pada mereka. Kemudian, ya, wa anna nubuwata fihim, ya, maksudnya anni minhum, ya, Nabi Muhammad berasal dari kalangan mereka dan adanya kenabian pada mereka. Kemudian adanya hijabah dan siqayah pada mereka, ya, al-hijabatu was-saqayatu fihim. Dan juga anallaha nasarahum 'alal fil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dari pasukan gajah. Maka berkaitan surah ini dengan surah sebelumnya, surah Al-Fil tepatnya. Ya. Kemudian mereka menyembah Allah Azza wa Jalla selama 10 tahun. Ya. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala 10 sinin, selama 10 tahun, la ya'budu ghairuhum, di mana dia tidak menyembah kepada selainnya. Ya. Ya, di mana tidak ada kaum selain mereka yang menyembah Allah, tapi mereka malah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang mereka, yaitu berbicara tentang Quraisy, yaitu surah ini, di mana Nabi Muhammad SAW langsung membacakannya. Ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan hadis ini gharib. Ya, hadis ini gharib. Baik, kita lihat analisis ayat pertama teman-teman semua. Ya. Nah, li'ila fi Quraisy. Li'ila, ya. Li-nya ini adalah jar wa majrur. Maksudnya li-nya huruf jar. Maka ilafi itu adalah isim yang dijarkan, disebutnya majrurun. Maka lagi-lagi kita kembali teringat bahwasanya kalau jar majrur ini selalu bermuta'alik namanya, bermuta'alik maksudnya terikat dengan satu hal, ya. Maka di sini dia muta'aliknya pada firman Allah Subhanahu wa taala falyabudu. Oleh sebab itu sangatlah berkaitan ayat pertama dengan ayat yang ketiga. Ya, berkaitan dengan kalimat falyabudu di ayat yang ketiga. Atau bisa juga ini keluasan dari ahli lughah, ya, pakar bahasa Arab khususnya dalam ilmu nahwu, au muta'alliqun bil fi'li ja'alahum fis suratis sabiqah, pada surah sebelumnya, ya, berkaitan dengan surah Al-Fil gitu. Atau muta'alliqun bi fi'lin mahdhuf, atau berkaitan dengan fi'il yang dihapus. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh tafsir Muyassar, teman-teman semua. Dikatakan dalam tafsir Muyassar, ya ajabu, ya, li ilaf. Tamam. Quraisyin mudhafun ilaih. Nah, dia ditanwin, ya. Kalau ilafi kan kasroh saja. Kenapa demikian? Karena dia menjadi mudhaf. Gitu. Sedangkan Quraisyin dia di kasrah tain, maksudnya tanwin, dia adalah mudhafun ilaih. Baik, kita langsung lanjut dulu pada ayat yang kedua. Ila fihim rihlatasyita'i was-saif. Ila fi, kok masih kasroh nih, ila fi. Ternyata ila fi di sini menjadi badal. Ya, menjadi badal. Badal dari kata ilaf di ayat yang pertama, majrur, ya, karena terletak setelah huruf jar. Naam, wal ha'u, nah, ha yang terletak setelah ilafi, ya. Nah, haknya ini itu adalah mudhaf ilaih. Nah, sedangkan mimnya adalah alamatul jama'i, tanda
jamaknya isim tersebut. Gitu. Ya. Nah, maka rihlata di sini dia fathah karena dia berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih itu adalah objek. Ya, objek. Mansub dia dinasobkan ya, lil masdari ilaf. Nah, loh, dia sebagai maf'ul bih tapi amilnya tidak fiil secara zahir, melainkan secara maknawi. Mana? Yaitu ila, ya, ilaf. Nah, amil dari rihlata itu kalau nanti ditanya itu adalah ilaf. Ilaf ini bentuk masdar dan masdar ini bisa beramal amalan fiil. Maka di sini amalan fiilnya pun muncul di mana dia menuntut adanya maf'ul bih, oleh sebab itu rihlata menjadi maf'ul bihnya. Ya, uraian ini bisa dicari di kitab ya Mutamimah. Gitu. Lanjut. Asyita'i. Nah, asyita'i sudah jelas mudhafun ilaih ya, terletak setelah rihlata ya kan. As-saifun ma'tuf namanya ya. Wawunya atof ya. Saif ma'tufun ala. Nah, ma'tuf itu pakainya ala bukan ila. Paham ya? Ma'tufun ala asyita. Sisi balaghah apa yang bisa kita dapati untuk mentadaburi ayat ini ya? Maka kita mendapat pemaknaan yang luar biasa dari sisi balaghah ini. Ya. Di mana antara kata asyita dan kata as-saif ini terdapat tibak, yaitu antonim lawan kata. Yang satunya musim dingin, yang satunya musim panas. Musim itu sendiri dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-jawu. Al-jawu. Tamam. Kalimat li'ila fi Quraisyin maksudnya ini adalah menetapi dengan disertai sikap ramah. Ya, jadi suku orang-orang Quraisy ini dia menetap ya, di tanah haram ya, di mana Allah mengkaruniai mereka tadi sebagaimana yang telah kami katakan di awal. Nah, ini adanya sikap ramah dan tanpa adanya rasa benci. Makanya mereka mendapatkan di akhirat rasa aman. Dan Allah perintahkan mereka untuk mensyukuri itu semua dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini di antara tafsirnya teman-teman semua, tafsir ayat pertama dan ayat yang kedua. Ya, bermakna apa ilaf itu al-jam'u wad-dhamm. Ya, berkumpul ya. Maksudnya apa? Kumpul pada satu tempat tertentu. Ya, dan perkumpulan itu biasanya memiliki kebiasaan tertentu. Nah, maka untuk apa yang dimaksud dengan ila fihi rihlat asyita, dimaksud dengan rihlah di sini wa yuradu bihi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu at-tijaratul lati, yaitu perniagaan ya, bisnis yang dahulu mereka yakumuna lakukan biha dengannya marotan sekali fisyita dalam musim dingin, wa marotan fis saif dan sesekali di musim panas. Ya, maka dikatakan fisyita ini ilal Yaman wa fis saif ilal Syam. Nah, ya. Dikatakan lagi lanjutannya oleh Syekh Shalih Utsaimin. Nah, maka ini merupakan nikmat ya. Fahiya ni'matun minallah subhanahu wa ta'ala ala Quraisyin ya, kepada kaum Quraisy fi hataini rihlataini, pada dua perjalanan ini. Kenapa demikian? Li'annahu yahsulu minha fawaidu katsirah. Karena ada pada mereka ya, di antaranya itu adalah faidah-faidah yang banyak, mukasib kabirah, dan juga ya adanya keuntungan-keuntungan yang besar min hadhihi tijarah, dari perniagaan, perdagangan, bisnis yang mereka lakukan di dalam dua perjalanan tadi, baik itu ke Yaman pada musim dingin maupun ke Syam pada musim panas. Kemudian kita masuk ya pada analisis ayat yang ketiga. Falyabudu rabb hadzal bait. Tamam. Fa-nya ini adalah rabithah ya, rabithah pengikat kepada jawab syarat yang ditakdirkan. Maka di depannya ada lam tuh, lamnya disukun.
Nah, ketika ada lam disukun masuk kepada fi'il, itu bukanlah lamul jar atau lam huruf jar, tidak, melainkan apa? Lamul amr, yaitu lam yang bermakna perintah. Nah, lamul amr ini dari sisi sighahnya dia masuk kepada amil jazm. Maka jelas masuknya kepada fi'il mudhari. Maka fi'il mudhari yang dimasukkan lamul amr ini dia dijazm. Salah satu tanda jazm itu kan sukun teman-teman semua ya. Nah, ya'budu. Nah, ya'budu di sini karena dia al-af'alul khamsah, maka tanda jazmnya bukanlah sukun melainkan nunnya dihilangkan. Baik. Maka ya'budu di sini adalah fi'lun mudhari'un majzumun bi hadzfin nun. Nah, ini tanda jazmnya adalah hadzfin nun, yaitu penghilangan huruf nun. Maka waw yang ada di akhir di kata ya'budu, kata kerja, itu adalah fa'ilnya teman-teman semua. Maka kalimat falyabudu ini menjadi jawab syarat muqaddar yang ditakdirkan ya. Ini maksud dari apa kalimatnya. In lam ya'buduhu lisairi ni'amihi falyabuduhu li hadhihi ni'mah, itu ya. Ini kira-kira kalimatnya seperti ini. Ya. In lam ya'buduhu lisairi ni'amihi falyabuduhu li hadhihi ni'mah. Jikalau mereka tidak beribadah kepadanya karena seluruh nikmat-nikmatnya, maka beribadahlah kepadanya, kepada Allah, karena nikmat ini. Luar biasa. Masya Allah. Ya. Baik. Robba. Ya. Robba hadal bait. Robbanya dulu. Robbanya ini, baknya kan di fathah. Berarti maf'ul bih, dia mansub ya kan. Wa alamatun nasbi ala fathatu zahiratu ala akhirih. Lengkapnya begitu kalau ingin mengarab secara lengkap. Hadha di sini berarti isim isyarah mudhafun ilaih ya. Al-baiti badal minis mil isyarah ya, majrurun ya. Isim ma'rifat yang terletak setelah isim isyarah itu jelas menjadi badal gitu, teman-teman semua. Nah, idhofah robbah di sini kalau kita telisik dari sisi ilmu balaghah, ya, maka kita akan dapati makna yang sungguh dalam bahwasanya robbah dalam kalimat ini bertujuan untuk apa? Takrim ya. Takrim ya, dan juga tasyrif, yaitu pemuliaan. Pemuliaan kepada apa? Ka'bah. Nah, ya. Kemudian dikatakan juga ya'budu ya rabb hadzal bait. Hendaklah mereka di sini menyembah Allah, yaitu sang pemilik Ka'bah. Yuwahiduhu, mereka harus mentauhidkannya, dan juga yukhlisu lahul ibadata, mengikhlaskan kepada Allah ibadah mereka. Memurnikan maksudnya di sini ikhlas ya, tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh ya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ya. Kemudian amarahumullah wa ya'budu rabb hadzal bait, kata beliau ya, kata Syekh Saimin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Rabb pemilik Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait. Sebagai bentuk apa itu? Syukron lahu, ya, bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhi nikmah nih. Katakan nikmah ya. Kalau kita tidak mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, setidaknya ada satu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Setidaknya ya. Nah, separah-parahnya ya. Namun idealnya maka seluruh nikmat Allah harus kita syukuri. Baik, ini yang terakhir ya, analisis ayat yang keempat. Alladzi ad'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Alladzi di sini adalah isim mausul jelas ya. Namun dia posisinya sebagai apa? Kedudukannya sebagai apa di dalam kalimat ini? Ternyata dia menjadi naat ya. Naat bagi apa? Naat bagi robba. Atau juga dia bisa menjadi maf'ul bih bagi fiil yang dihapus. Yaitu apa? A'ni. Jadi ini penting, setiap isim ya, setiap isim yang terletak kata setelah ya kalimat a'ni atau ya'ni, dia mansub teman-teman semua. Baik. Nah, ternyata alazi ini bukan hanya bisa menjadi naat bagi roh, juga bukan hanya bisa menjadi
tadi apa maf'ul bih ya dari fi'il yang dimahzuf. Nah, namun di sini dia bisa juga menjadi khobar bagi mubtada yang dimahzuf, yaitu huwa. Maksudnya apa? Huwa alladzi at'amahum luar biasa ahli nahwu ya, bentuk adab pada Al-Qur'anul Karim ya. At'amahum ya, at'amahum ini adalah fi'lun madi dari kata at'ama yut'imu it'am, memberikan makan, af'ala yuf'ilu. Nah, berikan makan. Fi'lun madin. Maka fa'ilnya di sini adalah mustatir jawazan takdiruhu huwa. Haknya di situ lagi-lagi adalah maf'ul bih. Karena fa'il udah ada kan, mustatir. Maka haknya di situ dia domir tahu saya, tapi dia adalah domir ya muttasil yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Maka jumlah amahum di sini adalah silatul mausul. Kenapa dikatakan silatul mausul? Karena dia adalah kalimat yang terletak setelah izim mausul. Gitu. Min min yang huruf jar, ya ju-nya adalah majrur. Maka di sini dikatakan jarun wa majrurun muta'alliq pada kalimat sebelumnya, bermuta'alliq kepada at'ama. Atau bisa juga dia muta'alliq ya kepada hal yang dihapus bimahdhufi hal. Ai ja'i'aini. Nah, ini halnya ya. Ja'i'in. Nah, ja'i'in. Orang-orang yang lapar. Baik. Wa kadzalika min khauf, dan begitu pula min khauf ya. Khaifin. Nah, wa amanahu min khauf. Tamam. Pada kalimat wa amanahu min khauf, wawunya itu adalah ataf. Amanahu min khauf ya sama seperti at'ama amana yu'minu. Ya, mereka aman itu fi'lun madin. Ya, fi'lun madin. Fa'ilnya apa? Mustatir jawazan takdiru huwa kembali kepada siapa? Allah. Karena Allah yang memberikan rasa aman kepada siapa? Hum, mereka, yaitu orang-orang Quraisy. Maka hak di sini dia kedudukannya sebagai maf'ul bih min khauf jar wa majrur yang berkaitan muta'alliq dengan amanah. Ya. Maka di sini yang kita bisa telisik dari sisi balaghah, ada dua kata khauf dan ju. Ini dinakirahkan teman-teman ya, tidak datang dalam bentuk ma'rifat. Ya. Untuk apa sih tujuan dan fungsinya? Ternyata untuk menjelaskan kedahsyatan keduanya, yaitu rasa lapar dan takutnya itu yang benar-benar syadid, benar-benar dahsyat yang jauh dari perkiraan kita sebelumnya. Maka tafsirnya di sini dalam kitab Zubdat Tafsir karya Syekh Sulaiman Al-Ashqar, beliau mengatakan di sini apa? Bisababi hataini rihlataini, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan makan kepada mereka melalui dua perjalanan. Jadi apa? Dua perjalanan yang mereka lakukan itu adalah bentuk ikhtiar mereka. Ya, bentuk ikhtiar mereka untuk mengentaskan yang namanya rasa lapar, ya, mengentaskan kelaparan yang ada pada diri mereka dan juga rasa takut yang ada pada mereka. Ya, karena adanya tekad kuat dari mereka maka Allah berikan. Ya. Maka wajib bagi mereka setelah mendapatkan nikmat tersebut untuk mensyukuri Allah, terus beribadah kepada Allah dengan memperbaiki kualitas ibadahnya dengan mengikhlaskan dan juga ya menyerahkan seluruh peribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang mereka lakukan sehingga menyelamatkan mereka dari kelaparan yang melilit dan memberi rasa aman kepada mereka dari ketakutan karena mereka tinggal di tanah haram. Ya, fa'aminat Quraisy syun min dzalika makanil haram. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar. Jadi di dalam surah ini teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum Quraisy yang merupakan keturunan siapa? Nadhr bin Kinanah. Ya, orang-orang Quraisy ini merupakan orang-orang keturunan Nadhr bin Kinanah yang nasabnya pun juga sama dengan nasab Nabi kita. Karena Nabi Muhammad SAW berasal dari kabilah ini. Ya, di mana apa? Perintah Allah untuk mentauhidkannya. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ada beberapa kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Di antaranya apa? Hancurnya pasukan gajah. Insya Allah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Hancurnya pasukan gajah dan terhalangnya mereka sampai kota Mekah. Ini di antara kenikmatan yang mereka dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah nikmat rezeki dan terpenuhinya kebutuhan disebabkan adanya dua perjalanan yang mereka lakukan baik ke Yaman maupun ke Syam di musim dingin dan di musim panas. Yang bertujuan untuk apa? Berdagang berbagai macam makanan dan pakaian. Mereka pun juga mendapatkan jaminan keamanan dari gangguan kabilah-kabilah Arab yang lain. Kemudian yang ketiga, nikmat rasa aman dari segala hal yang menakutkan, baik di dalam kota Mekah. Nah, ini Allah berikan kepada mereka yang telah Allah jadikan sebagai kota aman. Sedangkan orang-orang di sekitar mereka mengalami tindak kejahatan dan yang semisalnya. Nah, mungkin itu yang bisa kita dapati, yang bisa kita gali. Semoga ilmu yang baru saja kita dapati ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ketika kita membaca surah-surah yang ada di juz 30, kita semakin memaknai. Terlebih kita telah mengetahui tafsiran dan penjelasannya secara ringkas, teman-teman semua. Ya, setidaknya hal ini bisa mendatangkan rasa cinta kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau begitu kita tutup saja langsung dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. wabarakatuh. Wa iyyakum.